Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia Azhara, NIM 3312418015. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan implementator kebijakan publik. Adapun pengertian implementasi kebijakan publik sendiri yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Adapun kebijakan harus merupakan suatu proses atau top-down, dan adapun pihak yang mendukung disebut bottom-up. Top-down sendiri berarti apa yang dilakukan oleh para implementator agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara efektif. Dan bottom-up sendiri ini merupakan pihak-pihak yang berpengaruh dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erisa Ayu Hartanti, NIM 3312418017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan. Unsur-unsur implementasi kebijakan yang harus ada ialah 1. Unsur pelaksana. Unsur pelaksana merupakan pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik, yaitu unit-unit administratif atau birokratik. Maksud dari unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Jadi, unit administratif atau birokratik berfungsi sebagai wahana dalam kegiatan administratif yang berkaitan dengan proses kebijakan publik yang sedang dilakukan. Poin kedua yaitu adanya program. Implementasi kebijakan adalah implementasi program yang bersifat operasional, yang akhirnya kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan dengan program operasional. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh. Poin ketiga yaitu target group atau kelompok sasaran. Target group merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menjadi sasaran yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang kemudian ditentukan oleh kebijakan, sehingga nantinya akan diamati seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan atau program dengan harapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Hakim dari kelompok 1 kebijakan publik ingin mempresentasikan beberapa mengenai model implementasi kebijakan publik. Pada prinsipnya ini, implementasi kebijakan publik sendiri dibuat untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, dalam implementasi model ini ada beberapa model. Saya mengambil 3 model. Pertama, model Van Meter dan Van Horn. Model pertama ini diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn tahun 1975. Mereka berkata bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Dari situ bisa dilihat secara linear yaitu berkesinambungan. Apabila salah satu dari 3 objek ini salah, maka akan melanjutkan kesalahan-kesalahan yang lain beruntun. Terus ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik, yaitu 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. 2. Karakteristik dan agen pelaksana implementator. 3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan juga kecenderungan atau disposition
disposition dari pelaksana atau implementer. Dari sini bisa dilihat bahwa ada bagan mengenai model implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn. Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa ada dua hal yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu pertama, sumber daya, serta kedua, organisasi atau birokrasi. Sumber daya sangat mempengaruhi, yaitu apabila sumber daya kurang memadai atau tidak cukup, maka kinerja dari para implementer akan berkurang. Begitu juga dalam organisasi. Organisasi itu harus memiliki variabel, yaitu 1. Kompetensi dan jumlah staf, 2. Rentang dan derajat pengendalian, 3. Dukungan politik yang dimiliki, 4. Kekuatan organisasi, 5. Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, serta keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Jadi dalam pembuatan kebijakan kali ini bisa dilihat bagaimana repotnya ya. Dan kali ini kedua, yaitu model Masmanian serta Sabatir. Masmanian dan Sabatir menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik ialah pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan ini dikemukakan pada tahun 1983. Masmanian dan Sabatir membagikan implementasi kebijakan publik ke dalam 3 variabel. Variabel pertama yaitu variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan implementer kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar. Dan variabel di luar kebijakan yang ada yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosioekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana. Jadi dari sini para pelaksana itu harus mempunyai kualitas yang tinggi, harus mempunyai relasi juga, serta mempunyai dukungan yang lebih tinggi dari pejabat yang ada di atasnya. Yang ketiga variabelnya ialah variabel dependen, yaitu variabel yang mempengaruhi, yaitu adanya 1. Pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, 2. Kepatuhan objek, 3. Hasil nyata, 4. Penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, serta keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Dari sini dapat dilihat bagan mengenai ilustrasi model Masmanian dan Sabatir, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Sebagai catatan, walaupun formulasi kebijakan dilakukan secara matang dan dalam berbagai tahapan yang bermacam-macam, namun pada saat implementasi tersebut dilaksanakan, para implementer, yaitu para baik mau dari pejabat bersangkutan, politisi, birokrat atas maupun bawah, serta sasarannya akan mementingkan kepentingannya masing-masing. Dari sini dapat dilihat bahwa perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan tersebut sangat bermuatan politis dari atas sampai bawah. Dari sini kita beralih ke model Jan Merse, yaitu model yang ketiga atau yang terakhir. Jan Merse sendiri mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 1. Informasi, 2. Isi kebijakan, 3. Dukungan masyarakat baik fisik maupun non-fisik, yang keempat yaitu pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder atau pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan suatu organisasi yang membuat kebijakan tersebut dalam proses pelaksanaan program.
Dari bagan yang dikemukakan oleh Jan Mercer sendiri, dapat dilihat bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Suswati, NIM 33124180001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan dalam implementasi kebijakan publik. Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan. Hampir selalu terjadi ketimpangan antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang terjadi pada realitanya. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah tidak adanya kerjasama vertikal antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, hubungan kerja horizontal yang tidak sinergis. Yang ketiga adalah masalah penolakan mengenai perubahan itu oleh masyarakat maupun birokrat itu sendiri. Nama saya Niko Pratama Adi dari kelompok 1 Kebijakan Publik dengan tema Implementator Kebijakan Publik. Saya akan mempresentasikan bagian saya implementasi kebijakan publik pada ranah birokrasi. Birokrasi adalah sebutan kolektif bagi satuan kerja atau satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah. Birokrasi itu sendiri memiliki tugas pokok, yaitu pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Pelayanan yang dikelola tiap-tiap instansi pemerintah ada 3 pelayanan, yakni pelayanan utama adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu unit penyedia jasa pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan kepada unit penyedia pelayanan tersebut. Yang kedua, pelayanan fasilitas, yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan utama, di mana pelayanan fasilitas ini tidak diberikan, maka pelayanan utama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan pendukung, ini yang ketiga, adalah pelayanan tambahan yang berfungsi untuk menambah nilai atau kualitas pelayanan utama yang diberikan ataupun untuk membedakan pelayanan utama yang diberikan dengan pelayanan yang sama yang disediakan oleh organisasi lain. Halo, nama saya Muhammad Fadil Rasid Gani, NIM 331241673. Saya akan menjelaskan mengenai implementator atau pelaksana dari kebijakan publik. Pengertiannya adalah mereka, baik individu ataupun lembaga, yang diberikan tanggung jawab serta tugas untuk mengeksekusi implementasi dari kebijakan publik di lapangan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik ini tidak hanya bergantung pada isinya saja, tetapi juga pelaksananya, tergantung dari pelaksananya juga. Secara umum ada 5 implementator. Yang pertama ada birokrasi, ya, mereka ini biasanya bekerja berdasarkan yuridiksinya dan perundang-undangan. Dan ada hierarkis di dalamnya, dan masing-masing dari struktur hierarkis itu saling berkoordinasi agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien. Yang kedua, kemudian ada lembaga eksekutif juga legislatif. Seperti yang kita ketahui, ya, proses untuk membuat kebijakan publik itu pasti melalui proses politik. Jadi eksekutif dan legislatif ini saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada lembaga peradilan, ya, atau yudikatif. Ini tugasnya memantau apakah ada administrasi yang melanggar undang-undang atau tidak. Biasanya mereka ini bekerja berdasarkan perundang-undangan, ya. Kalau ada yang melanggar, dianggap melanggar, baru akan dibawa ke peradilan dan menjalani proses peradilan. Kemudian ada kelompok penekanan, ya. Kelompok penekanan ini maksudnya adalah kelompok yang mampu untuk melakukan penekanan secara signifikan agar implementasi di lapangan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang kemudian kelima ada organisasi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kalau pemerintah ingin kebijakan itu berjalan efektif dan efisien, maka harus dilakukan sosialisasi dulu, ya, di masyarakat, agar masyarakat tahu, oh, pemerintah ingin melaksanakan kebijakan A, kebijakan B, agar tidak ada hambatan yang terlalu berarti di lapangan.
Jadi kesimpulannya adalah dari kelima implementer ini mereka harus saling berkoordinasi agar tercipta kerjasama dan komunikasi yang cukup efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Widianto, NIM 33124-18007. Di sini saya akan menyampaikan mengenai indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustinus 2006. Adapun 4 indikator yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Poin pertama adalah staff. Staff merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Perlu kita garis bawahi bahwasanya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf ataupun pegawai yang kurang kompeten dalam bidangnya, sehingga staf ataupun pegawai diutamakan untuk memiliki keahlian atau kompetensi sehingga dapat memaksimalkan dalam implementasi kebijakan. Kedua adalah informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Poin ketiga adalah wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementer di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Poin keempat, fasilitas. Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementer mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung, baik sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sekian.